Setelah melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPU Toba, masyarakat peduli pemilu menyampaikan pengaduannya kepada Bawaslu Kabupaten Toba di Balige pada hari Selasa kemarin. Adapun pengaduan yang disampaikan masyarakat tersebut tentang adanya dugaan money politik yang terstruktur dalam mendukung salah satu caleg DPRD provinsi yang diduga dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu. Koordinator aksi Franky Silitonga mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan pengaduan berserta barang bukti berupa rekaman kepada pihak Bawaslu Toba, bahwa salah satu oknum komisioner KPU Toba diduga telah melakukan secara terang-terangan bahwa adanya pengunjukan kepada PPK menjadi tim terstruktur di internal PPK yang memfasilitasi pertemuan dengan PPS pada tanggal 14 Desember 2023 di salah satu kafe resto di Kabupaten Toba, di mana pertemuan tersebut diduga dihadiri oleh PPK dan PPS yang menjadi narasumber pada saat pertemuan tersebut. Salah satu ketua PPK Kecamatan Ajibata mengarahkan dukungan kepada salah satu caleg DPRD provinsi yang saat ini masih status incumbent dan berdasarkan penyampaian pertemuan tersebut adalah berdalih loyalitas kepada pimpinan. Franky mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut PPK diarahkan menjadi tim untuk mengatur suara kepada PPS dengan target 30 suara per TPS dengan terstruktur. Dalam pertemuan tersebut perpanitia pemilihan kecamatan akan menerima imbalan sebesar Rp1 juta dan untuk PPS Rp150.000 sebagai pemantik dan uang tersebut telah diterima pada pertemuan tersebut. Franky juga menyampaikan berdasarkan hal tersebut masyarakat Toba peduli pemilu menyampaikan pengaduan dan meminta kepada Bawaslu Toba untuk menelusuri ketidaknetralan KPU Toba. Dan kami juga meminta dengan hormat untuk mengusut pertemuan komisioner KPU, PPK, PPS di Kabupaten Toba dengan caleg tersebut. Yang kedua, usut dugaan politik uang di komisioner KPU, PPK dari caleg Toba. Siap menerima apapun itu keputusan, ya sepanjang itu melalui prosedur yang resmi. Silakan sampaikan kepada pihak yang berwenang. Ada Bawaslu untuk tindakan pidana, ada kepolisian. Silakan teman-teman sampaikan, laporkan itu, bahkan sampai kepada DKPP dalam rangka menangani pelanggaran. Dari Pak Asmadi Lubis, Ketua, tanggal 20 Desember sudah disampaikan surat dan terbukti semua sudah ada yang memberi dan yang menerima. Tadi ditelepon Pak Asmadi, Ketua PKN, coba tanyakan. Jadi hanya seperti itu Pak. Jadi kami hanya menyatakan. Menurut dari pendapat dari KPU, kami dipersilakan untuk melaporkan temuan-temuan kepada pihak Bawaslu dan Gakumdu, dan hanya itu yang diberikan KPU. Dan yang dari Bawaslu, kami menyerahkan laporan kami, pengaduan alat bukti yang kami temukan 1-2 flash disk dengan rekaman suara, di mana dalam pertemuan tersebut ada mengenai dalam money politik. Baik, terduga dilibatkannya komisaris pihak KPU itu boleh dijelaskan Pak seperti apa keterlibatan mereka? Keterlibatan mereka di mana si caleg tersebut diduga sudah lama mengenal salah satu dari komisioner KPU ini, dan ini juga bisa dikatakan salah satu tim dari caleg tersebut, sehingga komisioner KPU mengumpulkan PPK dan PPS. Baik, boleh diketahui Pak seperti nama inisial atau komisaris yang terlibat di dalam seperti apa Pak? Di dalam yang terlibat dalam komisioner KPU itu bernama PN atau P Neighborhood dengan calegnya PS. Sementara itu Ketua Bawaslu Toba Sahat Sibarani mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat Toba peduli pemilu yang disertai bukti rekaman di dalam satu unit flash disk sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sahat menyampaikan bahwa pihaknya akan merespon setiap proses aspirasi, maka di dalam iklim demokrasi dan pelanggaran pemilu salah satu wewenang Bawaslu akan mengkaji dan memeriksa setiap pengaduan masyarakat. Masyarakat Toba dan seluruh pemerhati pemilu dan pers bahwa kami dari Badan Pengawas Pemilu sebagai Ketua saya Sahat Sibarani merespon semua proses aspirasi. Maka di dalam iklim demokrasi setiap dugaan pelanggaran pemilu salah satu wewenang kami adalah akan mengkaji dan memeriksa ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pelanggaran pemilu ada 3 bentuk, salah satu pelanggaran
pidana pemilu, yaitu terkait dengan money politik, pelanggaran administrasi, itu terkait dengan prosedural, dan pelanggaran kode etik. Tentunya pelanggaran kode etik ini menyangkut tentang bagaimana penyelenggara pemilu itu menjaga komitmen dia dalam menyelenggarakan pemilu. Jadi kami sebagai Badan Pengawas Pemilu tentunya akan mengkaji semua temuan dan laporan yang sudah disampaikan saat tadi masyarakat Toba menyampaikan ada beberapa dugaan pelanggaran yang sudah disampaikan kepada kantor Bawaslu di Jalan J. Panjaitan. Terkait barang bukti yang diserahkan Pak seperti apa? Baik, barang bukti tadi ada salah satunya itu adalah uraian kronologis kejadian, lalu ada sebuah rekaman dalam bentuk flash disk ya. Itu yang kami terima dan secara administratif sudah diwajibkan oleh Kesekretarian Bawaslu, sudah disampaikan tanda terima kepada si pemohon pengadu dan di kami sudah ada alat bukti. Maka dalam waktu dekat kami Badan Pengawas Pemilu akan melakukan rapat pleno untuk mengkaji semua proses pelanggaran pemilu yang ada di Kabupaten Toba. Kira-kira titik berat pengaduan itu seperti apa Pak? Kalau yang sepintas yang saya baca dan saya dengar ya, tadi karena saya keterbatasan saya ya hanya mendengar menyimak semua tuntutan aspirasi mereka, titik pengaduan itu adalah mencopot salah satu anggota KPU Toba. Baik, masih ada teman-teman? Cukup? Itu tindakan itu yang dilakukan itu tindakan termasuk pidana atau kode etik? Kalau secara undang-undang pemilu maka nanti akan diproses di Gakumdu apakah nanti masuk pelanggaran pidana pemilu ada politik, tergantung daripada materi yang akan dikaji ya. Sampai sekarang ini kami belum bisa putuskan ya karena ini baru kami terima. Tapi pada prinsipnya secara edukasi pendidikan bahwa Bawaslu Toba sudah menyampaikan kepada publik bahwa pelanggaran pemilu ada 3, yaitu pelanggaran pidana pemilu, contohnya adalah money politik, pelanggaran kode etik adalah penyelenggara pemilu tidak netral, pelanggaran administrasi artinya adalah ada proses administrasi pemilu yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam peralatan pemilu. Dan tidak ada mengarahkan arahan kepada salah satu caleg atau peserta pemilu ya DKPP, karena KPU, Bawaslu dan DKPP tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua masing-masing punya tugas, fungsi dan tanggung jawab. Perlu juga kami sampaikan kepada Pak Ketua